Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Surya. Ini video saya yang ketiga, video latihan saya yang ketiga. Di dunia ini terdiri dari dua kasta universal ya. Yang pertama itu kasta para penggagas, pemikir, inisiator, orang-orang kaya dan lain-lain. Kasta yang kedua itu adalah kasta masyarakat yang mengambang, di mana orang ini terdiri dari orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang yang tersakiti, dan lain-lain. Dan bagaimanapun kedua kasta ini ada dan semua orang mengakui. Nah, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan kawan lama saya. Dulu itu dia orangnya biasa saja ya, dan sekarang ya enaknya ketemu dengan orang lama itu kita bisa tukar, bisa saling cerita, bisa saling tukar informasi gitu ya. Dan bagaimana tidak kaget gitu saya ya. Dulu dia tuh orangnya biasa saja, maksudnya ekonominya juga biasa saja. Nah, kemarin itu pas saya ketemu dia sudah berubah ya. Berubah itu bukan dalam artian berubah gimana. Dia tuh orang biasa saja, dan terakhir dulu saya ketemu dia masih biasa, masih kayak saya pribadi gitu ya, saya kata orang pada umumnya. Nah, kemarin saya ketemu itu dia sudah berbeda ya. Dia sudah bermobil, sudah apa ya? Ya kalau saya lihat dia sudah mungkin ekonominya sudah baik ya. Tapi saya ada lihat sedikit detail-detail yang berbeda dari dia yang sebelumnya gitu. Dia terlihat lebih arogan, nada bicaranya agak tinggi ya, tapi itu tidak salah ya, maksudnya itu dalam hal kewajaran. Akhirnya saya sedikit berpikir, oh dia sekarang beda ya, jadi kayak gini ya. Akhirnya ya kemarin kemarin ini saya coba-coba lihat berita, lihat info, ternyata pernah ada penelitian tentang kekayaan dan keserakahan. Ini bukan maksud saya menjudge bahwa si teman saya itu jadi serakah ya, tidak. Cuman ada hal-hal yang sedikit aku, bukan karena saya tersakiti, cuman saya hanya merasa dia berbeda yang dulu dan sekarang gitu. Nah, ternyata dulu di Amerika pernah ada penelitian ini dilakukan oleh Paul Piff di Amerika. Nah, si penelitian ini menggunakan eksperimennya dengan permainan monopoli. Nah, permainan monopoli ini kan ditentukan oleh beberapa faktor ya. Faktor pertama itu kemampuan investasi yang tepat, di mana seseorang itu mampu mengelompokkan antara investasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua pasti faktor keberuntungan ya. Kalau sudah, dan rata-rata kalau sudah menang di 20% putaran pertama itu kemungkinan besar dia akan menjadi pemenang di atas pemenang besar di permainannya itu. Nah, si Paul Fripp ini melakukan eksperimen di mana dikumpulkan 100 orang, mereka bertanding satu lawan satu, tapi permainan ini dibuat tidak adil ya, di mana pas sebelum dimulai permainan itu mereka menggunakan koin. Jadi siapa yang mendapatkan kepala, yang mendapatkan keberuntungan atau apa yang dia pilih dia keluar gitu ya, diberi hak 2 kali lebih besar modalnya daripada pemain yang lain, terus 2 kali kocokannya lebih banyak dari pemain yang lain. Dan kalau di monopoli itu kan, kalau misalnya lewat star itu kan suka ada ini dari bank ceritanya gitu ya. Kalau dulu di tempat saya itu 20.000. Nah, dia ini dapat dua kali lipat lebih besar daripada si pemain yang lainnya. Nah, saat permainan dimulai, pemain yang diuntungkan itu sangat percaya diri banget. Jadi over confidence ya mungkin kalau menurut saya. Jadi tiap permainan itu dia akan menuju menang itu, dia memindahkan si pionnya ini tuh lebih menghentakkannya kencang banget gitu. Jadi tak 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 tak. Jadi terlihat di situ ya. Terus yang kedua itu sering mendemonstrasikan diri. Jadi agak arogan gitu. Jadi sering ini kalau misalnya temennya itu bayar, jadi agak seperti itulah. Terus ada kata-kata meremehkan juga ya, udahlah menyerah aja, saya menang gitu kan. Nah, akhirnya
setelah permainan selesai, saat si peneliti ini bertanya kepada pemain yang diuntungkan dari awal itu, uniknya si pemain yang diuntungkan dari awal itu dia menjawab, Pak, apa faktor yang menyebabkan Anda menang? Nah, dia menyebutkan itu malah yang tadi itu, karena saya tepat berinvestasi katanya. Ya kalau saya ini membeli ini, ya tentu saja saya akan menang. Nah, poinnya itu adalah orang orang yang sudah diuntungkan itu, atau kalau disimpulkan menurut si Paul Webb itu, orang kaya itu tidak sadar banyak kesuksesan itu berasal dari start yang mereka dapatkan katanya. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas di sini, kenapa kebanyakan orang-orang miskin itu sulit berkembang, sulit untuk sukses. Nah, kalau ini sih saya pribadi melakukan penelitian pribadi ya, ada beberapa hal yang akhirnya saya simpulkan. Ini ya kalau misalnya teman-teman ada masukan yang lain, mohon kalau misalnya mau di komen ya. Ini baru pendapat pribadi saya. Nah, yang saya lihat kebanyakan orang kaya itu banyak santai. Ya karena duitnya banyak santai ya. Dan kemudian mereka itu banyak waktu untuk belajar gitu. Nah, kalau orang miskin malah enggak gitu. Kalau menurut saya, kebanyakan orang miskin itu sibuk banget nyari kerja, sibuk boro-boro buat santai. Saya kalau hari ini santai katanya, saya besok mau makan apa, kan kebanyakan rekan-rekan sering lah mendengar statement seperti itu ya dari rekan-rekan. Aduh, kalau saya sekarang nggak kerja besok mau makan apa. Terus yang kedua itu, orang kaya itu kebanyakan menikmati pekerjaannya karena ya mungkin karena dari awal, kembali lagi dari start awalnya dia udah punya banyak uang gitu ya, jadi mereka mencari kerjaannya yang sesuai stylenya dia, sesuai passionnya dia. Makanya orang-orang kaya itu kalau melakukan pekerjaan mereka happy. Jadi, nah kalau orang miskin enggak, dia dituntut kebutuhan, dituntut dan lain-lain gitu ya. Orang miskin itu, aduh, saya tuh mau ini, tapi ya itu, kalau dia nggak kerja, dia sulit untuk mencapai keinginannya itu ya. Nah, terus kemudian ya karena orang kaya itu kebanyakan dia banyak waktu luangnya ya. Nah, orang kaya itu banyak waktu untuk bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan rekan-rekan baru untuk membesarkan bisnisnya. Nah, kalau sedangkan si orang miskin ini boro-boro untuk membesarkan bisnisnya, memenuhi kebutuhan diri sendiri aja kebanyakan tuh udah ripuh gitu ya kalau bahasanya udah keteteran gitu. Terus itu, dan orang kaya itu kebanyakan di waktu santai, ya itu yang kembali saya bilang ya, ini salah satunya pernah saya lihat ada teman satu orang kaya yang ya mungkin karena tipe orangnya juga atau ya entah apa gitu ya, dia sering di setiap hari libur itu menyempatkan diri untuk pergi ke toko buku, pergi ke perpustakaan, ya salah satunya bertemu dengan teman-teman baru itu ya. Nah, kalau kebanyakan orang miskin atau ya orang-orang menengah ke bawah gitu ya, di saat mereka senggang itu kebanyakan mereka mencari hiburan gitu. Entah dengan leha-leha, banyak dengan melakukannya dengan tidur gitu ya. Intinya kalau menurut saya itu kebanyakan orang miskin itu, orang menengah ke bawah itu gitu ya, banyak membuang-buang waktu gitu ya, karena ya itu juga menurut saya sih bukan itu ya, wajar aja mungkin ya, saya juga melakukan seperti itu gitu ya. Mereka itu kalau misalnya libur atau waktu senggang, mereka itu mencari hiburan, entah nyari video lucu kah atau main game, kan kebanyakan orang-orang miskin itu seperti itu. Dan ini nih yang krusial gitu ya, yang krusial. Orang kaya itu kebanyakan mereka itu kritis ya, karena dia mungkin banyak belajar, banyak waktu belajar, banyak bertemu dengan orang baru, akhirnya banyak informasi dia yang masuk ke kepala dia ya. Kebanyakan orang kaya itu
cobalah buktikan sama teman-teman ya. Kebanyakan orang kaya itu orangnya rata-rata pasti kritis. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan logikanya dia pasti bertanya, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Orang itu rata-rata kebanyakan pasti seperti itu. Nah, sedangkan si orang yang menengah ke bawah ini, yaitu yang tadi saya bilang, orang banyak yang tertindas, orang yang tersakiti. Kalau orang yang menengah ke bawah itu kebanyakan sumuhun dawu gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang yang menengah ke bawah itu membatasi pemikirannya, maksudnya membatasi, ibarat gini lah, contoh kecilnya gini. Nah, kalau kita misalnya lagi olahraga ya dulu, kadang-kadang lu mampu nggak lari dari sini ke sana. Kebanyakan tuh orang-orang kaya atau orang-orang yang minimal dia calon kaya itu akan, ya saya belum tahu, saya belum mencobanya. Nah, kebanyakan orang-orang yang menengah ke bawah atau bisa diprediksi ini akan menjadi di masa depannya akan menjadi orang-orang menengah ke bawah itu, aduh gua mah kayaknya nggak bakal mampu kalau lari dari sini ke sono. Nah, itu pola pikir mereka. Makanya menurut saya itu perbedaan antara orang kaya dan orang menengah ke bawah itu mungkin di situ. Jadi antara banyaknya waktu yang luang dan pembatasan pemikiran itu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ini juga gitu ya, kenapa video-video apa, bukan video ya, public entertainment gitu ya, atau televisi itu menghadirkan eh, siaran-siaran yang seperti itu gitu ya, intinya yang lawak, yang ya yang seperti itulah. Jadi menurut saya, nah saya pribadi malah ini hati-hati loh kalau misalnya kita terlalu bergantung dengan ya gitu, apalagi banyak perempuan itu yang nonton drama, main game, itu kan entertainment ya, itu apa sifatnya kan hiburan ya. Nah, kalau orang yang terlalu banyak menikmati yang seperti ini, hati-hati kalau menurut saya, karena ya tadi ini pemahaman saya pribadi gitu ya. Hati-hati bisa menjebak masa depan Anda, karena saya curiga gini, orang-orang kaya itu apa ya? Mereka malah membuat kita nggak sadar bahwa kita ini sedang membuang-buang waktu, dan berharap kita selalu seperti ini agar mereka tetap menjaga kekayaannya. Ini prediksi saya ya mungkin. Nah, tadi kenapa dikatakan yang ngeri-ngeri terus gitu. Terus apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini juga yang baru yang tadi saya lakukan ya, dari hasil penelitian saya pribadi gitu ya. Ada beberapa yang bisa merubah. Ya mudah-mudahan dari teman juga ada yang mengasih masukan ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita ke depan bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang maju. Tentu saja kita semua ingin menjadi orang sukses dan orang yang maju di masa depan gitu ya. Dan saya juga sedang mencoba melakukan ini. Pertama, kita pilih orang-orang yang sering kita temui. Maksudnya ya orang-orang yang kita ketemu itu, apakah orang yang akan kita temui, yang sering kita temui ini orang yang membangun, yang akan membangun kita, membuat kita lebih berpengetahuan kah, atau mendapat apa ya, ya informasi-informasi baru yang kedepannya bisa menambah pola pikir kita gitu ya. Nah, terus dan yang kedua itu apa yang kita baca, apa yang kita baca ya, bisa buku kah, atau ya sekarang zaman internet, zaman HP, zaman ya kalau misalnya kita malas ke toko buku, malas kayak ini kan, kita bisa menggunakan internet untuk menambah informasi apa yang kita baca gitu ya. Karena terus terang menurut saya pribadi itu, apa yang kita baca, apa yang kita tahu, informasi apa yang sering masuk ke otak kita itu akan meriset pertama pola pikir dan diri kita pribadi, untuk akhirnya ya kalau informasi yang kita dapat kebanyakan negatif, ya kemungkinan orang itu akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan
informasi yang didapatnya positif, kemungkinan besar dia akan masuk ke hal-hal yang positif juga. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.